Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, menjumpai Anda di kesempatan sore hari ini, yakni dalam acara Meniti Jalan Dakwah. Dan spesial untuk kesempatan hari ini, insya Allah hingga nanti jam 5 sore. Dan tentu Anda nanti juga dapat bergabung ya di line telepon 02716793000 atau di SMS WA 08112553000. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber di gedung pengajian Ahad pagi, sudah hadir bertiga di kesempatan kali ini. Di sebelah kiri saya ada Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, Profesor Dr. Andes Mukiyatna, MSI, PhD. Kemudian ada Dr. Nugroho Imam Santoso, dan yang paling ujung ada Pak Ali Akbar. Beliau adalah Ketua SAR MTA sekaligus Ketua Relawan ini ya. Dan untuk Dr. Nugroho adalah sebagai Ketua Gugus COVID ya, yang ada di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semua Nji untuk kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda ya yang bergabung, silahkan di kesempatan sore hari ini nanti dipersiapkan di line telepon 0271 6793000 atau di SMS dan WA 08112553000. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sebagai prolognya mukadimah akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, Profesor Dr. Andes Mukiyatna, MSI, PhD, tentang bagaimana MTA Pusat menangani COVID ini. Barangkali Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Amma ba'd. Para pemirsa TV dan juga para pendengar radio, baik radio Persada maupun radio yang lain yang ikut merilai. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih bahwa sore hari ini saya bisa hadir lagi disertai dengan Dr. Nugroho, tadi disebut oleh Mas Miftah sebagai Ketua Gugus COVID di MTA, dan Saudara Ali Akbar, Ketua SAR MTA yang sudah setahun ya, juga setahun ya, ikut menangani pemulasaraan korban COVID dari RSUD Mawardi. Para pemirsa TV yang mudah-mudahan berbahagia dan para pendengar radio, acara Meniti Jalan Dakwah pada sore ini khusus menghadirkan para narasumber yang menangani COVID di MTA ini. Dengan acara khusus memang pada sore ini kami akan menyampaikan program bagaimana Majelis Tafsir Al-Quran itu ikut membantu menangani warga MTA khususnya yang terpapar COVID. Program ini sudah kami sampaikan di forum pertemuan pimpinan beberapa kali, tetapi barangkali belum sampai kepada semua warga MTA di daerah-daerah, karena memang tidak semua pengurus perwakilan yang menyambut dengan baik. Apakah tidak sampai programnya kepada para pengurus tadi atau bagaimana? Oleh karena itu, agar ini sampai kepada semua warga MTA seluruh Indonesia, pada sore ini kami hadir untuk menjelaskan program pimpinan pusat MTA dalam ikut menangani COVID ini. Dan sekalian, sudah kita ketahui bersama bahwa pandemi ini sudah berlangsung setahun lebih, dan pemerintah sudah luar biasa juga menangani masalah ini
juga dibentuk gugus tugas nasional sampai ke desa-desa. Kita pun niru itu kan, kita pun niru itu membentuk gugus tugas COVID di MTA ini mulai dari pusat sampai ke cabang-cabang. Berbagai program juga diluncurkan oleh pemerintah, termasuk dananya luar biasa, saudara sekalian. Dan sebagai warga negara Indonesia, semua warga MTA sebagai warga negara Indonesia tentu mendapat hak untuk mendapat pelayanan dari pemerintah. Tetapi barangkali tidak semua dapat pelayanan dengan baik karena memang kondisi yang ada, seperti beberapa waktu yang lampau rumah sakit itu penuh. Bangsal-bangsal kurang cukup bisa menampung korban-korban COVID. Ruang-ruang HCU dan ICU juga kurang bisa menampung korban-korban COVID. Di samping itu juga ada warga MTA yang mungkin kurang bisa memahami apa yang sedang terjadi ini, sehingga kadang-kadang juga tidak mudah untuk bisa ditangani, disuruh tes, kemudian disuruh untuk berobat ke rumah sakit. Oleh karena itu, kemudian kami dalam pusat MTA melakukan program ini dalam rangka ikut membantu masyarakat atau warga MTA dalam menangani masalah COVID ini. Saudara sekalian, sudah katakan tadi bahwa pertama kita bentuk gugus tugas COVID mulai dari pusat sampai ke perwakilan dan cabang-cabang yang terdiri dari para dokter. Di pusat dari para dokter, di program itu juga dari para dokter atau paling enggak nakes ya. Dan kami harapkan sampai memang di cabang-cabang. Adapun program yang kami luncurkan, pertama, kami dari pusat akan membantu pengadaan alat-alat kesehatan, alat-alat medis seperti termogan, kemudian oximeter, bahkan sampai kepada pengadaan tabung oksigen. Yang pertama. Yang kedua, kami juga membantu menyediakan obat-obat bagi warga MTA yang sudah terpapar dan butuh pengobatan. Yang ketiga, kami juga membantu membiayai tes bagi warga MTA yang harus tes seperti antigen atau PCR gitu ya. Kemudian yang terakhir, tentu saja kami juga ikut membantu mengadakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh perwakilan cabang-cabang, seperti pelatihan pemulasaraan jenazah itu seperti apa. Dan kita sudah punya SAR yang sudah lama membantu di RSUD Mawardi sehingga mengerti bagaimana melakukan pengertian jenazah yang terpapar COVID. Itu program-program dari pusat. Nah, program dari pusat ini tentu kami harapkan disambut oleh perwakilan dan perwakilan cabang kami harapkan yang pertama itu menyediakan tempat isolasi bagi warga MTA yang terpapar dan tidak bisa isolasi di rumah sakit atau tidak bisa berobat ke rumah sakit. Sudah kami sampaikan kepada perwakilan dan perwakilan sudah mengadakan, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 tergantung luasnya wilayah perwakilan masing-masing. Di samping menyediakan tempat isolasi, kemudian perwakilan dan cabang juga kami harapkan, itu tugas cabang dan perwakilan, untuk menyediakan logistik, bantuan-bantuan logistik bagi terpapar, baik yang isoman maupun yang di rumah. Yang ketiga, tentu saja nanti yang nyantuni teman-teman yang terpaksa isolasi di majelis atau di program desa begitu, itu menjadi tugas perwakilan dan cabang. Jadi program ini paduan antara program pusat dan program perwakilan dan cabang. Program pusat adalah yang pertama membantu menyediakan peralatan medis. Yang kedua, membantu menyediakan obat-obat yang diperlukan bagi yang terpapar. Yang ketiga, membantu pembiayaan tes
baik itu tes antigen maupun tes PCR bagi yang ingin tes. Yang terakhir yaitu membantu pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pengurutan jenazah yang terpapar COVID. Adapun dari perwakilan dan cabang, kami harapkan tadi itu bisa menyediakan isolasi, tempat isolasi bagi warga yang terpapar yang mungkin tidak bisa mendapat tempat di rumah sakit dan di rumahnya tidak ada tempat untuk isolasi. Tidak semua warga MTA rumahnya bisa untuk isolasi, apalagi ketika yang terpapar itu satu rumah lebih dari satu orang. Satu keluarga ada 2, ada 3 terpapar, kamarnya mungkin tidak mencukupi, kalaupun ada mungkin tidak bisa sama sekali terisolasi. Dan kalau rumah sakit juga tidak ada tempat lagi karena penuh. Maka kami harapkan di perwakilan atau cabang ada tempat isolasi. Itu tugas dari perwakilan. Kemudian kita ke isolasi, tentu warga yang isolasi ini juga butuh makan, kan? Butuh makan macam-macam atau logistik tadi itu. Itu tugas dari perwakilan cabang. Juga warga yang di rumah yang tidak terpapar tentu juga butuh logistik, maka itu tugas dari perwakilan cabang. Yang terakhir adalah bagaimana santunan kepada warga yang terpapar itu juga tugas perwakilan cabang. Sekarang itulah program dari pusat. Dengan program ini kami harapkan bahwa warga MTA yang terpapar COVID itu bisa tertangani dengan baik. Selain itu kami juga sudah mengadakan penjelasan baik itu oleh teman-teman anggota gugus tugas COVID MTA maupun oleh dokter-dokter yang kita undang. Sudah kami sampaikan berkali-kali. Mudah-mudahan warga MTA mengerti dengan baik. Bahkan juga TV MTA juga beberapa kali mengadakan program khusus, kan, spesial program terkait dengan COVID ini. Mudah-mudahan sampai kepada warga MTA. Harapan kami semua warga MTA di seluruh Indonesia itu mengerti program ini, memahami program ini, dan ketika terpapar itu bisa mendapatkan penanganan yang baik. Sampai saat ini tidak semua perwakilan itu menanggapi. Ada beberapa perwakilan yang baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, para luar Jawa, itu tidak semua menanggapi. Saya nggak tahu apakah memang mereka nggak ada yang terpapar. Alhamdulillah kok ada yang terpapar. Semua sehat itu alhamdulillah. Atau entah bagaimana, atau mungkin ada tenaga yang diangkat menjadi anggota petugas gugus tugas ini. Kami nggak tahu. Harapan kami perwakilan dan cabang-cabang yang kurang menanggapi itu memang karena di daerahnya tidak ada yang terpapar. Itu harapan kami. Terus sekalian, ini tanggung jawab kami sebagai pimpinan pusat. Sebagai pimpinan pusat di MTA ini kami juga punya tanggung jawab yang kelak akan ditanya oleh Allah kelak. Bagaimana kamu menangani wargamu yang terpapar COVID dan tidak mendapat tempat di rumah sakit, tidak mendapat santunan dari pemerintah karena nggak terjangkau. Sebab di rumah juga tidak tertangani dengan baik karena rumahnya mungkin kecil atau banyak warganya yang terpapar lebih dari 1 sehingga tidak mungkin isoman. Bahkan mungkin yang terakhir mungkin kehilangan pekerjaan. Para buruh yang kerja harian itu ketika terpapar terus tidak bekerja. Bagaimana yang itu dari mereka? Juga mungkin para pedagang-pedagang kecil yang terpapar kita juga bisa bekerja. Bagaimana yang itu dari mereka? Ketika yang terpapar itu tulang punggung keluarga, bapaknya begitu. Terus kemudian harus isolasi, tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Bagaimana menangani masalah ekonomi ini? Oleh karena itu ini juga perlu ditangani kepada perwakilan dan cabang. Silahkan ya, warga yang terpapar COVID dan harus isolasi, kemudian juga kehilangan pekerjaan, silahkan ini dipikirkan. Bahkan kemudian mungkin ada yang meninggal. Yang terakhir kita dapat berita bapaknya meninggal, sebenarnya meninggal, sehingga anaknya menjadi yatim piatu. Mari ini kita pikirkan untuk kita tangani. Jangan sampai anak-anak warga MTA yang menjadi yatim piatu karena bapak dan ibunya meninggal karena COVID ini kemudian terlantar, tidak tersantuni. Juga ibu-ibu janda-janda muda yang ditinggal mati oleh bapaknya karena terpapar COVID. Ini semua perlu kita perhatikan.
Jadi sekali lagi saudara sekalian, ini program yang sudah kami sampaikan di tingkat pertemuan perwakilan cabang seluruh Indonesia. Nah sekarang kami sampaikan lagi melalui TV ini agar sampai kepada semua warga MTA di yang paling jauh ya, yang mungkin kurang mengerti program ini karena mungkin nggak sampai oleh perwakilan, belum sampaikan itu, dan mengerti masalah ini, terpapar kemudian butuh berobat, kemudian butuh tes, silahkan hubungi perwakilan, hubungi cabang untuk mendapatkan pelayanan dari majelis. Saya kira itu pengantar dari saya. Ini ada Dr. Nugroho sebagai Ketua Gugus Tugas Covid MTA, dan Saudara Ali Akbar sebagai Ketua SAL yang juga mengomandani pelayanan pengurusi tenaga di RSUD Mawardi. Itu dari saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk prolognya ya, pengetahuan untuk pemirsa semuanya tentang bagaimana penanganan Majelis Tafsir Al-Quran tentang COVID-19 yang menimpa para warganya tentunya. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, berikutnya akan langsung disampaikan oleh Ustaz Dr. Nugroho berkaitan dengan bagaimana sistem yang ada tentang gugus tugas COVID-19 ini dari pusat sampai daerah seperti apa. Barangkali selengkapnya bisa disampaikan Ustaz Dokter. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk gugus tugas COVID-19 ini di MTA Pusat dibentuk tanggal 30 Desember 2020 di akhir tahun 2020 ya. Terus setelah itu kami menyampaikan sosialisasi kepada perwakilan pada cabang, bahwa di perwakilan di cabang juga harus ada gugus tugas untuk biasanya dari cabang, perwakilan dan sampai pusat itu ya semua ada gugus tugas dan terkoordinir dengan baik gitu. Dan setelah terbentuk kami intinya membuat grup untuk gugus tugas nasional, jadi dari cabang, perwakilan dan pusat di situ untuk menampung permasalahan-permasalahan yang ada di majelis ini. Jadi semua permasalahan nanti bisa disampaikan di sana, dan nanti insya Allah akan ada solusi dari gugus tugas pusat gitu. Terus dari gugus tugas ini memang kita misalnya melayani warga itu dari yang pertama adalah dari masalah preventif dan promotif. Jadi yang utama itu adalah dari pencegahan dulu, pencegahan supaya warga tidak terpapar, dan juga meningkatkan kondisi kesehatan dari warga. Ini yang pertama, itu seksi preventif promotif. Setelah itu ada seksi untuk kalau yang sudah terpapar, itu ada seksi untuk yang memerlukan diagnosis, jadi pemeriksaan lab lebih lanjut ya. Itu ada seksinya. Terus juga ada seksi penanganan yang sudah positif gitu. Yang sudah positif ada dari yang kondisi OTG ya, ringan, OTG tanpa gejala, terus ringan, sedang dan berat. Nah dari yang ringan itu tadi ringan sampai OTG sampai ringan tadi sudah sampaikan Prof, itu di cabang dan cabang-cabang atau perwakilan itu memang misalnya diperintahkan untuk membuat atau menyediakan tempat-tempat isolasi yang di situ tidak terjangkau oleh warga. Maksudnya gini, jadi sebetulnya itu kan memang utama itu kalau pandemi itu tanggung jawab pemerintah sebetulnya kan gitu. Tapi kenyataannya memang ada beberapa yang belum terakomodir. Jadi ada hal-hal yang karena sesuatu itu tidak bisa menempati isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Maka dari kita dari majelis ini mengharapkan di cabang dan perwakilan itu ada tempat isolasi. Dan tentunya
tempat isolasi dilengkapi dengan sarana prasarana yang tadi sudah disebutkan Prof. Jadi kalau dari pusat itu nanti sudah mudahnya yang menanggung biayanya adalah dari masalah peralatan medis, dari untuk swab, terus nanti untuk obat-obatan dan pelatihan, itu semua yang misalnya porsinya dari pusat kan gitu. Dan selain itu dari cabang dan perwakilan. Itu dari yang kondisi ringan sama OTG tanpa gejala. Terus yang gejala sedang sampai berat ini memang harus masuk rumah sakit, dan ini kita misalnya semacam punya tim di beberapa rumah sakit dari saudara-saudara kita yang berada di sana. Jadi misalnya ada yang perlu masuk rumah sakit, kita kontak rumah sakit mana yang bisa misalnya masuk di situ. Nah, ini kita kontak dulu beberapa rumah sakit yang ada, beberapa teman yang ada di beberapa rumah sakit di Solo Raya ini, dan juga bahkan di luar Solo Raya yang bisa untuk membantu. Jadi ini yang tadi untuk yang sedang sampai berat. Terus di samping itu yang sedang sampai berat itu kadang-kadang kita membutuhkan plasma konvalesen. Nah, kita juga ada seksi donor plasma konvalesen. Nah, ini juga ada yang di situ ada seksinya, ada Dr. Amrullah. Jadi dari seksi itu mengurusi dari warga yang mau donor, yang nanti membutuhkan plasma siapa, itu nanti komunikasinya dengan Dr. Amrullah gitu. Nah, untuk donor plasma ini ya sebelum Lebaran kemarin, sebelum kasus meningkat ini, insya Allah semua kebutuhan bisa tercover. Tapi memang setelah kasusnya meningkat tajam ini, memang ya kita agak kewalahan kan gitu, intinya gitu. Nah, ini mungkin satu-satunya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini masalah donor plasma. Kita insya Allah kita bisa membantu saudara-saudara kita. Kalau memang itu tersedia, prosesnya bisa betul-betul kita sangat cepat, karena kita memang sudah menyiapkan semuanya. Jadi kalau yang di tempat-tempat lain insya Allah belum ada yang mengkoordinir seperti yang ada pada kita. Ini yang patut kita syukuri, bahwa untuk di majelis ini ada pelayanan kepada warga yang ya boleh dibilang sangat bagus, luar biasa. Ini perlu kita kita tingkatkan lagi untuk pelayanan ke depan. Dan kalau untuk sekarang insya Allah sudah mulai agak, misalnya sudah agak banyak lagi yang siap-siap untuk membantu untuk saudara kita kalau memang diperlukan. Nah, ini memang ya sangat untuk kasus-kasus ini dulu pernah tinggi, terus turun, terus tinggi lagi, sekarang sudah turun lagi. Nah, ini memang ya untuk kebutuhan itu kadang-kadang kita prediksinya kadang-kadang tidak sesuai kadang-kadang. Nah, ini yang nantinya tentunya dengan pengalaman ini tentunya nanti kita harus siap sewaktu-waktu kan gitu. Nah, jadi yang di rumah sakit itu pun ya dengan donor plasma itu memang yang bisa tertangani dengan baik, maksudnya berhasil dengan baik itu memang yang bisa tertangani atau plasma itu masuk maksimal hari ke-7 itu masih hasilnya bagus. Tapi kalau setelah itu biasanya hasilnya kurang bagus. Maka sebetulnya memang ini istilah kecepatan yang perlu kita kecepatan untuk sampai kepada pasien ini yang kita utamakan lah gitu. Maka ini memang betul-betul di seksi donor plasma ini harus manage untuk donor ini supaya selalu kita siap kan gitu. Nah, di dalam pelaksanaan atau pelayanan di rumah sakit tentunya ada yang memang tadi karena kadang-kadang dari kita, dari warga kita itu sudah saturasi oksigennya itu sudah rendah sekali, itu untuk masuk rumah sakit itu kadang-kadang masih
nanti kan gitu. Nanti masih enggan itu. Nah, ya ini yang jadi masalah. Nah, nanti tentunya kita akan dorong bagaimana jangan sampai terjadi keterlambatan. Kalau ditangani dari awal sejak dini itu insya Allah tingkat keberhasilannya lebih bagus. Nah, ini yang nanti kita perlu edukasi terus supaya nanti untuk penanganan ini akan lebih baik lagi. Nah, untuk yang memang sudah ditangani semaksimal mungkin, sudah diupayakan sedemikian rupa, tetapi ya Allah berkehendak lain, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini ada Mas Ali Akbar ini termasuk di seksi penanganan kalau terjadi kematian. Ini masuk di gugus tugas juga, jadi di seksi juga. Iya. Jadi ini memang tugas awalnya memang dulu awalnya itu memang kalau ada kematian beliau yang istilahnya mengkoordinir masalah ini. Tetapi sekarang berkembang gitu, tidak hanya di kematian saja. Dari pengantaran di awal di kasus-kasus yang suspek atau kontak erat yang harus periksa ke klinik atau vaskes yang sudah bekerja sama atau ke rumah sakit pun, ini kalau tidak memungkinkan dari keluarga ini, kita biasanya yang nangani juga Mas Ali Akbar ini. Bahkan nanti yang hari Ahad kemarin ditanyakan masalah pengantaran, ini sudah dibuatkan videonya tadi Mas, ya, dari tim kru TV ini. Nanti terima kasih ini sudah dibuatkan. Nah, ini nanti bisa juga dilihat untuk bagaimana pengantaran pasien yang ke klinik kan gitu. Coba kita bisa langsung kita lihat dulu biar nanti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini akan kami sampaikan panduan bagaimana seseorang menjadi relawan pengantar pasien suspek COVID-19. Namun sebelumnya kita harus siapkan alat-alat dan mobil yang akan digunakan pada proses pengantaran pasien ini. Pertama, disiapkan masker 2 lapis, minimal masker medis dan masker kain, juga face shield yang nantinya digunakan baik untuk relawan ataupun pasien. 2. Disiapkan armada mobil yang dapat dibuka minimal 4 jendelanya dan minimal ada 2 baris seat atau tempat duduk. Kemudian disiapkan pula cairan desinfektan dan hand sanitizer, juga tisu. Itulah alat-alat dan mobil yang nantinya akan digunakan pada proses pengantaran pasien yang akan tes swab antigen. Berikut ini akan segera Anda simak bagaimana pelaksanaan pengantaran yang dianjurkan dengan prokes standar pengantaran pasien suspek COVID-19. Yang pertama, relawan bisa putra atau putri dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tenang dan tidak mudah panik. Kedua, relawan menggunakan 2 lapis masker, yakni minimal masker medis dan masker kain, serta face shield. Untuk pasien yang akan diantar juga menggunakan 2 lapis masker, minimal masker medis dan masker kain, serta face shield, di mana semua masker medis ada di bagian dalam dan masker kain ada di bagian luar. Kemudian, pasien di briefing atau diberitahu sebelum masuk mobil bahwa dia tidak perlu membuka pintu mobil. Jadi, relawanlah yang akan melayani, termasuk juga membukakan pintu mobil. Kelima, semua jendela mobil keempat-empatnya diharuskan terbuka. 6. Pasien dipersilahkan duduk di deretan kursi mobil yang paling belakang. Berikutnya, selama di dalam mobil, pasien dianjurkan hanya duduk saja hingga sampai di tempat pelaksanaan swab antigen. Ketika telah sampai di klinik kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit, bila ruang tunggu antrian swab penuh, pasien sebaiknya masih di mobil
untuk menghindari kerumunan sembari menunggu relawan mengurus administrasi pendaftaran pasien. Namun bila ruang tunggu tes swab kondusif, maka bisa langsung masuk di ruang tunggu sampai giliran pelaksanaan swab antigen dilakukan. Ketika segera memperoleh hasil swab antigen dengan status negatif COVID-19, maka untuk pengantaran pulang ke rumah, prokesnya bisa lebih longgar. 10. Namun, bila hasil swab antigen harus menunggu beberapa jam, maka bisa pulang ke rumah dahulu, namun dengan asumsi bahwa pasien tersebut positif COVID, dan pengantaran pulang pun tetap dengan prokes yang ketat, termasuk ketika sampai di rumah, prokes isoman harus sudah diterapkan sembari menunggu hasil swab terbit. Ke-11, dan bila langsung bisa ditunggu hasil swabnya dan dinyatakan positif COVID-19, segera dikomunikasikan dengan keluarga di rumah untuk menyiapkan kamar isoman, termasuk mengondisikan keluarga yang negatif untuk mensupport proses kesembuhan pasien COVID tersebut. 12. Dan selanjutnya, pengawalan pasien isoman positif COVID-19 merupakan ranah tugas dari tenaga medis dan para medis gugus tugas COVID-19. Berikutnya, yang terakhir adalah armada mobil yang telah selesai digunakan untuk pengantaran, defogging atau dibersihkan dengan desinfektan. Pemirsa, demikian telah kita dapatkan gambaran tahapan bagaimana proses pengantaran pasien tes swab antigen ke klinik kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit. Semoga kita sudah tidak ragu-ragu lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ya, demikian tadi ya. Terima kasih, tadi sudah dibuatkan videonya untuk pengantaran. Jadi kami lengkapi, jadi untuk pengantaran ini, jadi bisa itu untuk yang periksa swab ya. Juga bisa untuk nanti mestinya ada juga yang untuk pasien positif itu APD-nya lebih lagi. Tapi prinsipnya sama, cuma di APD-nya yang APD itu. Ya. Terus tadi akan lebih bagus lagi memang pakai sarung tangan. Tadi ada yang kelewatan tadi. Itu untuk yang pengantaran. Tapi memang yang lebih bagus kalau yang masih mandiri, maksudnya bisa datang sendiri, itu pasien tersebut datang sendiri, tapi dengan dengan pengetahuan bahwa di sana tidak boleh nyampur dengan pasien yang lain kan gitu. Itu lebih bagus karena tidak melibatkan orang lain, atau memang yang di situ satu keluarga yang memang satu rumah kalau gitu. Kalau satu rumah kan itu termasuk juga misalnya nanti positif termasuk kontak erat kan gitu. Itu lebih bagus. Tapi kalau tadi memang kalau yang tidak memungkinkan berangkat sendiri, nah itu nanti pengantarannya seperti itu. Seperti tadi ya. Ini yang dan ini memang tadi tugasnya dari tim yang misalnya awalnya itu masuk seksi penanganan yang meninggal, tapi sekarang berkembang ke tadi sampai pengantaran dan nanti sampai juga penjemputan. Nah ini memang tugasnya dari timnya Mas Ali Akbar ini. Ya ini jadi semuanya sudah kita dari gugus tugas itu seksi-seksinya sudah ada semuanya, insya Allah. Dan insya Allah semaksimal mungkin kami sudah berupaya untuk membantu warga yang membutuhkan. Betul. Itu yang dari gugus tugas seperti itu. Yeah. Baik, terima kasih dokter tentang bagaimana penanganannya begitu ya, dari awal sampai akhir. Nah kemudian kalau dari Pak Ali Akbar ini tentang tadi kan sedikit pengantaran, mungkin ada tugas yang lain juga tentang pemulasaran dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga ini Pak Ali tentang itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang video tadi saya menambahkan karena ada pertanyaan sebelum di sini. Bagaimana kalau posisi hujan? Kan tadi dibuka jendelanya semua 4. Saya kira juga nggak masalah kalau posisi hujan nanti ditutup. Yang penting kita tidak berkontak langsung dengan si pasien. Untuk posisi tetap sama.
pasien tetap di belakang, posisi supir juga berjauhan dengan masih pasien. Berjauhan gitu ya. Itu, ya. Prinsipnya sama, cuman ketika hujan sama ya. Cuma perbedaannya itu kalau bagaimana kan musim hujan itu aja. Selain untuk antar jemput pasien ataupun pasien suspek ya, itu juga kita melakukan pemulasaran, terutama di warga MTA sendiri dan juga di dua rumah sakit. Kami sampaikan tadi ada di Dr. Muardi, yang satunya di RSUP. Ya, jadi di RSUP Paru-paru ya? Iya, di rumah sakit paru. Itu tim pemulasaran juga dari kita, nggak ada yang lain. Kalau yang di Muardi masih campur, masih ada yang relawan yang dari luar MTA juga ada, kita gabungan di situ. Tapi kalau di RSUP ini malah dari MTA saja. Kami lanjutkan untuk tim pemulasaran. Kita juga sudah mengadakan pemulasaran di rumah juga. Jadi syaratnya untuk menjadi relawan adalah sehat jasmani. Ya. Penting itu. Kalau bisa ya jangan yang punya penyakit pembawaan ataupun yang misalnya usia yang lanjut. Kalau bisa yang masih muda, itu pria ataupun wanita, karena permasalahan di sekarang ini banyak sekali pasien yang meninggal di rumah, isoman di rumah, akhirnya juga meninggal di rumah karena tidak dapat pelayanan di rumah sakit karena full kemarin semua di rumah sakit penuh. Jadi mengawali relawan-relawan kasus yang meninggal di rumah itu. Saya kira itu untuk nanti peralatan-peralatan yang dibutuhkan, itu kaos tangan, masker, kacamata Google ataupun facial, kemudian APD, kemudian sepatu boot. Terus peralatan yang lain, hand sanitizer, alat penyemprotan pakai manual itu, pakai tangan itu, kemudian air yang 2 literan itu yang higienis. Kalau kebanyakan itu nanti airnya bisa kemana-mana, jadi membahayakan lingkungan. Kemudian peralatan-peralatan yang lain seperti pemulasaran biasa, cuma penambahannya di plastik. Jadi seperti biasa kalau laki-laki ya 3 lembar kain kafan, kemudian plastiknya 2, yang satu dibelah, yang satunya utuh, masih utuh, plastik utuh nanti dikolongkan di situ. Dimasukkan gitu? Iya, dimasukkan gitu. Jadi kalau di Solo khususnya ini, kalau di rumah sakit memang ada yang rumah sakit yang punya khusus pemulasaran pakai air yang banyak itu seperti pemulasaran biasa, tapi limbahnya itu dikelola, dikelola jadi tidak menimbulkan efek ke lingkungan. Ya, memang ada di Solo ini. Namun yang meningkatnya banyak sekali COVID yang meninggal ini, jadi pemulasaran itu di tempat, jadi nggak dibawa keluar, nggak dibawa kemana-mana, cuma di pemulasaran di situ. Maksudnya di bednya itu? Iya, di bednya itu di rumah, jadi nggak dibawa keluar. Takutnya kan riskan untuk virusnya ini nanti kan bisa menyebar gitu. Untuk tekniknya, jadi jenazah ini didesinfektan dulu. Setelah disinfektan nanti dibuka bajunya. Buka baju. Apa yang melekat di situ didesinfektan semua. Setelah dibuka juga disinfektan lagi. Untuk lapisan-lapisan nanti plastik dulu, baru nanti kain kafan. Jadi sebelum kita praktek, kita siapkan di luar dulu, dilipat sesuai dengan lapisan-lapisan itu tadi.
dan nanti baru kalau sudah dilepas tadi baru disiapkan di bawahnya. Setelah didesinfektan terus nanti dibilas dengan air itu tadi, jadi tetap kita pakai air. Setelah pakai air nanti terus dilap biar bersih. Setelah dilap bersih, di bawah tadi kan pakai plastik, itu juga dibersihkan semua. Kalau sesudah tapi jangan lupa untuk pakaian yang sudah dibuka dan lap yang dipakai itu nanti ada sampah plastiknya khusus untuk ada wadahnya khusus iya, gitu ada khusus plastik ya. Dan itu juga nanti bisa untuk buat gelu, untuk ganjel biar supaya jenazah itu enggak bolak-balik miring gitu ya. Kalau ada gelu nanti juga langsung bisa pakai gelu itu. Ya, setelah sudah dibuka, sudah dibersihkan, sudah dilap, baru ada pembungkusan itu. Yang putra ya biasanya tambah celana dalam itu, yang putri ya ada penutup kayak rok, terus pakai hijab juga penutup dada. Terus untuk tali akhir itu nanti bagian luar saja. Jadi paling akhir, cuma tadi sudah dibungkus pakai kafan, pakai plastik. Nah nanti plastik yang akhir itu yang kita yang paling akhir akhir ya, itu yang kita tali. Setelah selesai baru dimasukkan ke peti, posisi miring ke langsung miring gitu ya, langsung miring. Nanti bagian korban itu bisa buat gelu. Kalau enggak ada, kalau di rumah sakit kan enggak mungkin kita buat gelu kayak tanah, itu enggak mungkin. Jadi pakaian-pakaian itu bisa buat ganjel supaya tidak bolak-balik itu. Ya. Dan termasuk video pemulasaraan jenazah ini masih dalam proses editing nih Pak Ali. Dan untuk semuanya saja, pemirsa semuanya, untuk proses pemulasaraan dari awal sampai akhir ini sedang proses editing gitu. Jadi tadi sedikit jadi ya? belum jadi ini Ustadz, mudah-mudahan nanti cepat jadi bisa disimak, bisa disaksikan oleh semuanya ya, pemirsa ataupun semua warga yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Jadi itu Pak Ali ya, langsung pemulasaraannya sampai seperti itu, terus baru langsung dimakamkan gitu. Iya. Jadi tim kita juga selain pemulasaran juga pemakaman. Setelah tadi sudah selesai dimasukkan di peti, kemudian dipaku biar tutupnya enggak kemana-mana. Setelah itu juga ada tim pemakaman. Jadi biasanya kita tim pemakaman sendiri, tim pemulasaran sendiri. Kalau memang terpaksa tidak ada orang di situ, itu baru kita sekalian pemulasaran langsung sampai makam gitu ya. Terus untuk melonjaknya COVID ini juga kita banyak mengedukasi. Jadi kita bagi teman-teman begitu banyak yang kerja di lapangan, kadang kita kirim 2 orang, kita edukasi untuk keluarga ikut pemulasaran di situ. Jadi kita ajari teknisnya bagaimana, nah nanti ikut keluarga ikut pemulasaran juga. Kemarin padahal kita juga pernah ngirim 1 orang, nanti tapi kita komunikasi dulu dengan keluarga, keluarganya nanti kalau bisa ikut terlibat dalam pemulasaran, nanti teknisnya seperti apa nanti kita ajari di lokasi. Langsung di situ ya? Langsung, jadi langsung di situ. Gitu. Gitu. Iya. Tapi memang peralatan APD harus lengkap semua gitu ya. Kita bawakan semua. Nanti dari pihak keluarga kita ajari langsung di lokasi itu. Jadi bisa langsung ikut pemulasaraan hingga sampai pemakaman ya. Itu bisa ikut turut serta. Pernah juga kita ke warga bukan MTA juga semacam itu. Jadi kita lebih banyak mengedukasi karena untuk menghemat energi kita terlalu banyak gitu. Kemudian untuk pemakaman kita tetap ya, 1 tim itu ada 6 personil, tetap pakai APD sesuai protapnya itu, pakai APD, sepatu boot. Kalau untuk
kaos tangan double itu biasanya, karena kalau satu nanti bisa sobek. Okay. Untuk tim pemakaman juga biasanya sudah di lokasi dulu ya, sebelum jenazah diantar itu pastikan untuk galian makam juga sudah selesai jadi dulu ya. Saya kira itu. Terus untuk teknisnya biasanya kita pakai bambu untuk mengangkat jenazah. Pakai tali, ya, pakai tali gitu ya. 2 nanti bisa dipelintir itu untuk nanti penurunan biar sama. Untuk gitu. Mudah untuk penurunannya. Iya, baik. Ya, termasuk untuk video pemakaman juga lagi proses editing. Ya, mudah-mudahan nanti segera selesai juga, artinya bisa dinikmati para pemirsa dan seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran. Dan insya Allah Kamis depan ini juga bisa kita simak tutorial dan juga panduan rukti jenazah nanti. Nah, jadi nanti Kamis berikutnya waktunya adalah tentang tutorial atau panduan untuk rukti jenazah begitu. Demikian ya. Kemudian ini ada telepon ABA yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu ini, Prof, Dokter dan Pak Ali ya. Jadi sudah ada pertanyaan yang masuk. Untuk saudara-saudara kita semuanya, langsung kita akan bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Mohon penjelasan, apakah donor konvalesen harus datang ke PMI Solo? Karena menjadi kendala yang bersangkutan terikat pekerjaan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah donor konvalesen ini gratis bagi pendonornya? Dari Pak Agus yang ada di Sidoarjo. Silakan. Nah, dokter ini mengerti. Iya, terima kasih. Jadi untuk donor plasma konvalesen ini kalau donornya masalahnya kita kerjasama dengan ini dari mana dari Sidoarjo, ya. Jawa Timur. Yang sudah kerjasama ini Solo, jadi dan juga yang sudah pernah ini Semarang. Yeah. Nah, kalau di Sidoarjo yang belum bisa tetap harus ke Solo. Dan selama ini yang sudah pernah ke Solo ini dari Gresik, dari Surabaya, ini pernah ada yang donor beberapa kali untuk donor plasma ini. Ya, memang ini semuanya pengorbanan luar biasa untuk donor plasma ini. Jadi yang pertama, pengambilan sampel itu perlu waktu ya. Jadi misalnya hari ini datang ke PMI, bulan ini hari Kamis itu. Padahal nanti kalau kondisi normal itu pemeriksaan sampel itu Jumat, Senin, Rabu, Jumat. Berarti kan tiga kali. Dan nanti nunggu hari Jumat besok baru diperiksa sampelnya. Oh gitu. Terus nanti sorenya baru diberitahu bahwa yang bersangkutan ini lolos apa tidak. Nah, jadi kalau yang dari jauh seperti Gresik, Surabaya itu datangnya pas hari Senin, Rabu atau Jumat, pagi datang, nanti sorenya sudah tahu, langsung malamnya bisa diambil. Yang biasanya, jauh ini ya? Iya. Jadi memang dari awal bilang saya dari jauh yang itu, dari Surabaya atau dari Gresik, dari ini. Ini memang luar biasa nih pengorbanannya untuk donor ini. Dari sana kan biasanya juga tidak sendiri, ada yang antar pakai mobil, kadang awal-awal dulu ada yang harus nginep di hotel dulu. Sudah luar biasa ini misalnya untuk pengorbanan ini, untuk donor plasma ini. Tapi memang ya karena ya kita sudah terbiasa untuk membantu itu, ya teman-teman yang donor ini juga kelihatan senang sekali bisa ada ekspresi-ekspresi yang tampil itu senang sekali walaupun dengan susah payah gitu. Nah, untuk yang di Solo Raya saya kira juga lebih mudah karena memang dekat. Cuma memang yang di akhir-akhir ini yang waktu kemarin ada ledakan kasus itu nunggunya lama. Jadi antri di PMI lama karena memang yang dibutuhkan yang mau donor banyak, akhirnya nunggunya juga lama. Nah, ini juga jadi masalah juga. Ada banyak yang ada keluhan-keluhan, wah ini nunggunya kok sekarang lama sekali. Ya memang seperti itu kan gitu. Nah ini yang tapi untuk sekarang sudah mulai normal kembali untuk donor plasma. Yaitu dari Bapak yang bertanya. Bagus dari Sidoarjo. Bagus dari Sidoarjo. Kemudian tadi
donor konvalesen ini apakah gratis bagi pendonor? Oh iya. Nah, ini gimana? Jadi untuk pendonor bagi warga Masjid Tafsir Al-Quran asal koordinasi dengan kami, dengan kita dulu, itu semuanya gratis. Gratis ya. Jadi nanti misalnya kontak Dokter Amrullah gitu aja. Jadi nanti kalau Dokter Amrullah nanti akan diarahkan untuk caranya bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi persediaan untuk di tangan gitu. Ini dok, saya tanya dok ya. Yeah. Jadi bagi yang jauh seperti Sidoarjo itu, kalau butuh donor, butuh plasmanya itu harus ngambil ke Solo gitu ya? Iya. Apa tidak mungkin diantar pakai paket atau apa begitu? Nggak mungkin ya? Enggak, tetap harus datang harus ambil. Datang ke Solo gitu ya? Iya, karena kan nanti dari sana harus ngirim sampel dulu dari pasien. Jadi yang sudah kan dari Semarang nih sering yang termasuk dari Semarang. Jadi dari Semarang itu intinya butuh plasma, terus ngabari kami, terus nanti kami kontak dengan PMI. Dari situ intinya persyaratan begitu datang itu sudah komplit itu gitu. Jadi nanti begitu datang komplit dan proses kalau normal itu 2-4 jam. Tapi kalau yang kemarin itu mungkin sampai 6 jam kadang-kadang prosesnya. Nah ini pun sudah sebetulnya jalan yang paling cepat itu, jalan yang paling cepat yang kita miliki itu yang jalan yang paling cepat. Ini yang kadang-kadang memang warga masih ada yang mengeluh kok bangun toh Pak kan gitu ya. Ini sudah jalan yang paling cepat ya, tapi tidak masalah mungkin warga namanya warga tidak tahu perasaannya begitu datang ke PMP langsung diambil dah pulang kan gitu. Ya ini memang juga perlu misalnya pengertian dari warga kan gitu. Tadi saya tanya lagi, peralatan komplit termasuk sampel darah pasien gitu ya? Iya. Jadi datang ke PMI sudah sekaligus membawa sampel darah pasien gitu? Iya. Ya, demikian ya. Udah ketahui ini, jadi jangan bolak-balik gitu. Nah, ke PMI sudah termasuk membawa sampel darah pasien. Nah, itu yang terpenting. Untuk dicocoki gitu kan? Iya. Nah, itu bisa tidak diambil gitu nanti kan artinya untuk konvalsennya. Gitu. Ya. Berikutnya langsung kita bacakan lagi, Ustaz ya. Mau tanya, orang yang sudah terpapar COVID untuk bisa donor plasma, syaratnya apa saja? Terima kasih dari Pak Bukhari di cabang Limbangan. Nah, ini masih kelanjutan tentang konvalesen. Iya. Jadi untuk yang terpapar atau yang pernah positif itu ya, atau penyintas. Itu pertama yang dibutuhkan adalah surat bahwa dia itu positif, bisa antigen, bisa PCR. Yang kedua surat selesai isolasi atau surat keterangan sehat dari dokter, dan bisa diambil sampelnya 2 minggu setelah ada surat keterangan sehat atau surat selesai isolasi. Terus syaratnya yang lain tentunya dari umur itu tidak lebih dari 60, jadi batasnya 60 gitu. Terus dari berat badan ini 55 minimal ya, dari 55 ke atas. Terus untuk ini tidak ada komorbid, ya tidak ada komorbid, jadi kalau ada komorbid ini nanti tidak bisa. Terus bagi wanita ini untuk mudahnya saja ya, ini belum pernah hamil gitu ya untuk wanita. Jadi ini pendonor kita juga ada wanita ini, Prof. Jadi beberapa itu awal-awal itu wanita banyak sekali itu untuk pendonornya, dari Semarang bahkan juga ada itu yang dari wanita. Datang ke Solo ya? Iya, datang ke Solo. Itu diantar sebenarnya dari gugus tugas Semarang antar ke Solo gitu. Terus selain itu tentunya tadi dicek darahnya memenuhi syarat kan gitu. Jadi itu untuk syarat-syarat yang sekarang lebih simpel. Kalau dulu itu harus 2 kali PCR dulu awal-awal. Harus ya. Harus 2 kali PCR. Sekarang antigen boleh cuma sekali aja, yang berikutnya nanti surat keterangan selesai isolasi atau surat keterangan sehat dari dokter. Dari sangat dokter simpel. Ini ya, bebas dokter siapapun boleh ya? Iya. Itu lebih simpel sekarang. Ya. Jadi lebih simpel, lebih mudah, dan yang terpenting koordinasi dengan masing-masing cabang ini saja. Ya, atau nanti gugus tugasnya masing-masing atau langsung ini? Ini untuk memudahkan nanti kontak langsung dokter Amrullah saja. Oh, atau
Kalau mungkin agak nanti ke saya sebenarnya, tapi sekarang langsung ke Dokter Amrullah saja. Oh, baik. Jadi langsung bisa kontak ke Dokter Amrullah. Iya. Untuk nomornya bisa kita publikasikan ini saja untuk Dokter Amrullah 0813 2500 6336. Nah, jadi nanti bisa langsung kontak untuk prosedurnya nanti seperti apa, nanti akan ada arahan gitu. Ya, lebih lanjutnya tentunya gitu ya. Mungkin bisa diulang nomornya tadi. Untuk nomor Ustadz Dr. Amrullah di 0813 2500 6336. Nah, ini beliau adalah di seksi donor konvalesen ini untuk gugus tugas COVID-19 yayasan. Berikutnya kita bacakan lagi nih Ustadz pertanyaannya. Untuk mayat yang positif COVID, apakah masih membahayakan menularkan virus COVID, dok? Karena ada dokter yang mengatakan jika manusia sudah meninggal, maka virus dan penyakit telah hilang. Ini mana yang benar, dok, dari warga unit 2 Lampung Tulang Bawang? Iya. Jadi untuk pasien yang positif meninggal itu tidak otomatis begitu misalnya pasiennya meninggal terus COVID-nya sudah hilang, selesai, bukan. Iya. Ini masih tetap bisa menularkan kepada yang misalnya kontak atau yang dekat kan gitu. Maka ini tadi sampai ada tim Rukti untuk jenazah itu yang khusus COVID ini, ada timnya yang sudah dilatih misalkan gitu. Jadi ini untuk menghindari penularan. Ini kasusnya banyak sekali. Jadi perasaan atau ya tadi mungkin punya pemikiran atau jadi pengetahuannya bahwa kalau pasien COVID itu meninggal otomatis sudah tidak berbahaya atau tidak menularkan. Ini akhirnya banyak sekali dari yang memandikan atau yang Rukti itu akhirnya tertular kan gitu. Nah ini kan lebih misalnya kasusnya akan bertambah lagi. Selain itu sebetulnya juga ini yang jadi masalah lagi yang istilahnya kasus probable itu. Probable itu ya misalnya kesan ke arah COVID itu tinggi, tetapi hasil swabnya belum keluar. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kadang-kadang keluarga, ini belum ada hasil ya sudah saya makamkan atau saya rukis seperti biasa kan gitu. Ya ini yang jadi permasalahan banyak lagi permasalahan di masyarakat seperti ini. Ya ini yang tentunya bagi kita dan warga Masjid Stasiun Al-Quran kami harapkan kalau namanya kasus probable itu aturannya ya, sesuai atau mengikuti seperti pasien COVID ya, distandarkan itu. COVID. Ya, standar itu. Karena kalau kadang ketidaktauan, jadi akhirnya seperti tadi dirukis seperti biasa, akhirnya setelah itu banyak terjadi penularan, ya terutama pada yang merukti tadi, yang ini yang terjadi gitu. Ini saya sekaligus tambahkan untuk yang tadi. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian berikutnya tadi disampaikan agar air mandi jenazah tidak kemana-mana bisa bahaya begitu. Nah, apakah virus masih aktif dan membahayakan dari orang yang meninggal? Sukron dari Ibu Mur yang ada di Ngawi. Mungkin Pak Dokter dulu, nanti Pak Ali atau Pak Ali dulu, silakan. Dari saya, jadi apa yang sudah kita lakukan di rumah sakit, terutama saya juga yakin untuk rumah sakit tidak sembarangan untuk mencuci jenazah seperti itu, karena pertimbangkan limbahnya juga seperti tadi yang disampaikan Dr. Nugroho, kalau meninggal ya pasti cairan di situ kan masih. Jadi itu sangat membahayakan. Kita lebih baik mengantisipasi daripada nanti kejadiannya tidak baik gitu. Kemudian kalau untuk pengolahannya seperti apa? Untuk air sisa mandi tadi kan cukup kalau yang di tempat hanya beberapa liter saja tadi ya. Itu disinfektan. Saya kira kalau hanya 1 liter itu juga nggak habis untuk penyemprotan disinfektan. Jenazah itu bisa basah, setelah itu kita lap gitu. Tetap kita pakai air dan juga disinfektan. Tetap bisa ya. Dan kemudian air sisanya itu dibuang kemana? Air sisa masih di botol, masih tetap ke botol lagi kan gitu. Airnya pakai
di botol disinfektan itu, botol penyemprotan itu, paling 2 liter lah. Oh, ya. gitu. Jadi cukup itu dan minimalis ya, jadi ya. aman itu. Jadi, ya. Itu cara membasahinya apa seperti apa namanya? Ya, tuang di handuk dilapkan atau gimana itu? Disemprot dulu, setelah basah ya, nanti baru dilap pakai handuk. Jadi airnya di dalam botol disinfektan yang disemprotkan itu ya? Iya, sprayer gitu. Itu lebih gampang, lebih aman ya. Lebih praktis. Jadi bukan dituangkan gitu tapi disemprotkan. Enggak dituangkan kayak apa? Pakai gayung itu enggak. Ya. Jadi tetap disemprot meskipun pakai air. Ya, jadi seperti itu gambarannya ya untuk limbah mandinya jenazah. Pun sama ketika mayatnya di rumah gitu ya. Ketika yang sama. di rumah sama seperti prosesnya gitu. Di rumah juga demikian, kita pakai disinfektan dulu, setelah disinfektan baru pakai air biasa. Ya nanti kalau sudah jadi videonya lebih jelas lagi. Nah, videonya nanti menyusul nanti dan untuk kedepannya nanti juga ini tentang pemulasaraan jenazah gitu ya. Nah, Pak Dokter ada tambahan tadi? Jadi penularan itu kan lewat droplet ya. Droplet itu mudahnya cara bersihkan ludah kan gitu. Nah, yang meninggal itu kan cairannya kan masih ada. Masih ada. Dan nanti kalau di situ keluar itu pun juga masih risiko untuk bisa menularkan kan gitu. Maka ini tetap tadi perlakuannya ya seperti itu. Jadi tidak misalnya kita bebas seperti jenazah yang biasa kan gitu, bukan. Tetap ini masih berisiko untuk terjadinya penularan. Gitu. Ya, jadi masih berisiko dan lebih amannya memang ya harus pakai standar yang ketat dan insya Allah akan lebih aman begitu. Tidak sembrono lah istilahnya gitu. Ya, gitu. Berikutnya kita bacakan lagi, Ustaz. Yang pertama pertanyaannya, apa sebabnya orang yang sudah pernah terpapar 3 bulan kemudian terpapar lagi? Yang kedua, sejauh mana efektivitas daya tangkal vaksin karena ada saudara yang sudah 2 kali vaksin bisa terpapar ini. Nah, mohon dijelaskan. Mohon dijelaskan angka aman saturasi ini ya. Ya dari Pak Soekarno yang ada di Ungaran ini. Terima kasih. Ada 2, 3. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, setelah terpapar 3 bulan lagi terpapar lagi kan gitu. Jadi untuk COVID ini memang waktu terpapar itu reaksi dari tubuh itu ada yang pembentukan antibodinya itu tinggi, ada yang misalnya tidak tinggi lah gitu mudah gitu. Nah kalau yang antibodinya itu tidak tinggi, ya bisa terpapar lagi kan gitu. Ya ini yang kenapa masih bisa terinfeksi. Bahkan ada yang sampai 3 kali itu pun ada. Ya. Ada. Ya. Jadi ada kebetulan ada teman itu yang sampai terinfeksi itu 3 kali. Ya karena ada komorbid akhirnya yang akhirnya sampai meninggal kan gitu. Ya ini memang bisa karena memang antibodi yang terbentuk itu ya tidak mesti tinggi setelah terpapar COVID itu. Ya. Terus vaksin dari vaksin ya. Seperti apa? Dari vaksin ini memang ada istilahnya tidak 100% setelah divaksin itu terus kebal itu enggak. Jadi kita tetap walaupun sudah vaksin tetap protokol kesehatan tetap harus dijaga. Nah, terus nanti berkembang pertanyaan lah kenapa kalau kena vaksin kok tetap terkena, nggak usah vaksin saja kan gitu. Mesti ada pertanyaan lanjutan seperti itu kadang-kadang. Gitu. Ya, ini gini. Jadi orang yang sudah vaksin walaupun kena itu tetap sudah ada misalnya perisainya atau sudah ada tamengnya lah gitu. Jadi misalnya kena itu tidak seberat kalau belum divaksin gitu. Jadi intinya dengan vaksin itu bisa mengurangi risiko masuk ICU, risiko masuk
yang ke misalnya mengurangi risiko kematian, semuanya bisa menurun gitu. Jadi seperti vaksin BCG itu ya, BCG itu untuk TBC ya, untuk itu juga setelah divaksin itu juga belum tentu bebas dari kena TBC. Tetapi kalau sudah divaksin itu misalnya terkena TBC itu tidak TBC yang berat gitu. Itu sebagai perbandingan. Jadi di COVID juga begitu. Jadi jangan sampai nanti wah ini sudah divaksin juga kena ya sama saja, berarti tidak usah vaksin saja kan gitu. Nggak usah ya. Gitu. Ya seperti di Amerika Serikat ini vaksinnya kan sudah lebih tinggi persentase yang sudah divaksin dibanding di kita. Di sana awal-awal juga kasus COVID setelah itu menurun, tapi sekarang meningkat lagi. Karena apa? Di sana setelah vaksinnya tinggi juga prokesnya sudah dilonggarkan dan juga memang ada yang tidak mau divaksin juga kan gitu. Akhirnya sekarang meningkat lagi. Tetapi dari yang tadi yang sudah divaksin tadi, ini angka kematiannya itu jauh lebih rendah dibanding yang belum divaksin. Ya ini jadi harus ada pengertian seperti itu. Jadi kalau vaksin itu bukan berarti terus bebas, tetap harus prokes, dan juga bukan berarti tidak ada manfaatnya, tetapi nanti misalnya ya terkena itu misalnya tidak ke yang lebih berat ya, ringan lah istilahnya. Ya. Terus yang terakhir tadi saturasi angka aman itu, itu jadi berapa? kita yang normal itu sampai 95, jadi kalau 95 ke atas itu masih normal ya, itu sehat ya. Kalau titik tidak aman 95 ke bawah itu sudah ya. 95 ke bawah sudah istilahnya nanti harus berpikir ke rumah sakit dan gitu. Harus ya. Jadi penting juga ya untuk ngecek saturasi itu ketika memang sudah badan terasa tidak enak dan sebagainya, ini juga penting juga. Ini ada kasus gini, jadi datang ke puskesmas itu masih biasa seperti orang biasa gitu. Jadi seperti pasien tidak kelihatan kalau sakit kan gitu. Dicek saturasinya itu di bawah 90-an gitu. Nah ini kan dari teman yang menyarankan ini harus segera masuk ke UGD kan gitu. Karena merasa tidak ada gejala apa-apa ya terus pulang. Terus besok paginya dikabari sudah meninggal. Oh gitu juga sama gitu. Jadi ini saturasi itu sangat-sangat penting. Jadi ya kadang-kadang tadi kita tidak merasa sakit kadang-kadang gitu. Nah, ini kadang-kadang maka ini pentingnya oximeter untuk pemantauan yang isoman itu walaupun tidak ada gejala kan gitu. Ya, ini yang perlu untuk dimengerti kan. Dimengerti ya. Baik. Berikutnya kita sampaikan pertanyaan berikutnya. Dalam pandemi ini kita harus pakai masker. Kapan bisa melepas masker gitu? Sebagai contoh, selagi di jalan umum sambil dorong gerobak, napasnya menggeh-menggeh, dibuka melanggar prokes, kemudian ditutup nafas tersengal-sengal nih. Bagaimana ini harus bersikap dari Pak Wuryanto yang ada di Salatiga ini tentang pakai masker? Jualan apa? Pakai gerobak dorong kan? Mungkin jualan atau apa, begitu paham ya. Tidak diterangkan, cuman dorong gerobak tapi menggeh-menggeh karena mungkin pakai maskernya ini atau bagaimana, tersengal menggeh-menggehnya atau gimana? Ya, jadi untuk lepas masker ini memang sekarang kalau masih ketemu orang masih belum ada tetap harus pakai, karena bagaimanapun ya kondisi kita belum memungkinkan untuk itu. Ya contoh kasus ya seperti di Amerika itu yang sudah tervaksin kan sudah 50-an% lah gitu. Itu pernah dilonggarkan, tapi begitu longgar sekarang ya kasus naik lagi. Ya. Nah, ini memang ya kadang-kadang kita pengennya dan bebas tapi akhirnya malah lagi. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kita sekarang saatnya tetap harus menyesuaikan dengan kondisinya. Ya nanti suatu saat mungkin akan kami sampaikan ke depan itu kita harus misalnya siap-siap untuk berdampingan dengan COVID. Ya, betul. Ya, ke depan harus seperti itu. Dan ini nanti suatu saat akan kami sampaikan bagaimana kita harus berdampingan, karena
prediksinya ini tidak akan hilang ya, karena hilang secepat yang kita gitu. Nah, ini nanti mungkin nanti perlu dipikirkan Prof nanti untuk bagaimana kita berdampingan dengan COVID ini nanti suatu saat akan kita sampaikan juga. Ya, sebenarnya demam berdarah itu kan pada awalnya kan mematikan sekali. Nah sekarang kan sudah biasa lah kena DB itu biasa, sembuh juga. Awal dulu kan sudah kena DB gitu, wah persentase meninggal itu besar. Sekarang kan sudah DB nggak hilang. Tapi kita sudah terbiasa dengan itu, dan kita bisa menyikapinya dengan baik. Tadi Bapak tadi yang mendorong gerbang tadi itu, ya kalau menggah-menggah berhenti dulu. Nah, istirahat dulu, dorongnya berhenti dulu. Jangan lepas masker, tapi berhenti dulu. Ya. Nanti setelah hilang menggah-menggahnya, dorong lagi ya. Ya. Alternatifnya itu ya, jadi memang karena memakai masker untuk mentati prokes ini harus ya saat ini penting sekali begitu. Kecuali kalau sepi gak ada orang, ya, gerak ya, sepi gak ada orang gitu, mungkin lepas sebentar. Pas sepi gak ada orang gitu, dorong gerobak pakai pagi, habis subuh gitu, gak ketemu orang gitu lepas sebentar, pakai lagi gitu. Gimana dok kayak gitu dok? Wah itu nanti tetap kalau di jalan tetap berisiko. Misalnya ini, apalagi yang tetap nanti ada. Apalagi yang jualan gitu, kadang-kadang harus terus ada pembeli datang, tahu-tahu datang, bersinggungan langsung itu gitu, sangat berisiko. Jadi misalnya penjual makanan atau yang jualan di pinggir jalan itu sangat-sangat berisiko karena sehari ketemu berapa orang dan kita tidak tahu statusnya apa gitu. Nah ini memang harus betul-betul sangat tetap harus pakai masker, tetap meskipun sendirian ya. Berarti tiba-tiba ada orang datang beli dia belum pakai masker lagi, terpapar mungkin gitu. Iya, betul sekali. Iya. Berikutnya pertanyaannya, Dok, dari saya Agus Mulyono. Mau tanya jenis zat disinfektan yang bagus apa? Selama ini kami semprot rumah dan lingkungan hanya pakai Karpol dan Bisol. Terima kasih. Nah ini mungkin Pak Ali juga yang sering dipakai nanti apa bisa disampaikan juga ini? Gimana? Iya, nanti bisa dilengkapi Pak Ali. Jadi di situ sebenarnya di Kemenkes sudah mengeluarkan berbagai macam disinfektan dan cara pencampurannya atau berapa, misalnya airnya sekian liter, disinfektannya berapa sudah ada. Dan itu mudah semua misalnya di rumah tangga itu semuanya ada gitu. Jadi kami tidak bisa menyebutkan namanya, tapi intinya cairan yang biasa dipakai di rumah tangga itu ada kan gitu. Ya nanti ini dari Kemenkes ada, kalau kami menyebutkan nanti kurang enak, nanti biar dilengkapi untuk yang biasa pakai generik ini, yang biasa pakai generik ini Mas Ali coba. Yang sering dipakai apa biasanya gitu? Kalau kita juga sama, deterjen yang di rumah itu bisa ya. Cuman kalau bau yang kurang enak kita tambah untuk bau yang lebih harum itu, wangi itu pakaian itu kan juga ada. Saya kira tambahan seperti itu. Terus untuk yang pakai Krolin itu juga bisa. Kalau Krolin itu memang kurang ramah lingkungan. Kalau yang di dalam ruangan itu kita beli jadi. Selalu di apotek juga banyak ini. Jadi lebih ramah lingkungan. Jadi sudah banyak yang menjualnya lah begitu ya. Nah, kemudian untuk yang versi yang fogging dan sebagainya itu juga ada versi yang seperti itu ya? Iya, untuk fogging biasanya jarang yang punya itu fogging untuk asap itu memang lebih efektif. Jadi lebih meluas untuk kita juga punya fogging untuk mobil, untuk ruangan, untuk gedung juga ada. Tapi itu lebih mengena pakai fogging itu karena lebih menyebar gitu. Ruangan yang pakai AC itu juga kita fogging, jadi nanti penyebarnya lewat AC itu. Itu lebih efektif juga. Lebih efektif ya. Jadi seperti itu untuk disinfektannya ya. Kemudian kita jawab berikutnya pertanyaannya. Mau tanya, apakah orang yang sudah pernah terpapar COVID masih punya kemungkinan terpapar lagi? Oh ini sudah hampir sama tadi jawabannya ya. Jadi ada kemungkinan begitu. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika memang sudah terpapar atau belum ini apa ini dokter? Mungkin bisa disampaikan. Jadi yang pertama itu tetap prokes kita. Jadi protokol kesehatan harus tetap
dijaga. Yang kedua meningkatkan misalnya imun kita lah gitu. Nah, imun kita itu tentunya bagaimana ya ada prinsip ketenangan ada, terus prinsip dari perilaku hidup bersih dan sehat dari kita, dan yang sekarang baru sering disampaikan adalah berjemur lah gitu. Oh, berjemur. Ya, berjemur itu nanti kan intinya mudahnya itu nanti akan vitamin D ini akan terbentuk, dan di situ vitamin D ini yang paling utama adalah di imunitas, jadi meningkatkan imunitas kita. Jadi kalau dari kita sebetulnya kalau bagi yang misalnya siapapun bisa melaksanakan berjemur itu, tetapi kalau yang tidak punya waktu ya kita menyisihkan dana untuk membeli vitamin kan gitu, vitamin D yang dibutuhkan, dan dosisnya memang yang direkomendasikan yang bagus untuk sekarang masa pandemi itu adalah 10.000 international unit per hari. Nah, dan kadarnya kalau yang bagus itu mendekati 100 nanogram per liter kan gitu, per mililiter gitu. Jadi ini yang harus yang harus dipersiapkan ya. Selain nanti ya maksudnya detailnya banyak, tapi prinsipnya adalah di prokes dan juga imun kita yang perlu kita tingkatkan gitu. Baik, demikian ya. Dan di rasa ini Prof, Dokter, Pak Ali sudah di penghujung acara perbincangan kita 1,5 jam ini. Barangkali sedikit kesimpulan dari masing-masing ini 1 menit. Yang pertama dari Prof barangkali ada penutupnya, silahkan. Saudara sekalian, para pemirsa TV dan juga pendengar radio, khususnya warga MTA, kita harus yakin bahwa COVID ada. Memang ada. Dan yang terpapar itu sudah banyak di antara kita. Yang meninggal sudah banyak. Hari ini berapa hari ini yang dikubur oleh cara itu? Di atas 200 warga MTA yang meninggal karena COVID, dan dirukti oleh tim SAR MTA di atas 200. Itu yang meninggal di RSUD Ngawardi di Solo saja, belum di luar Solo. Pertama, termasuk di antara kami, saya terpapar itu, terpapar ya, saya terpapar. Kemudian abnem di Ngawardi selama 9 hari. Tapi alhamdulillah Allah memberi saya kesembuhan. Kita harus yakin ini ada. Jangan gampang terpengaruh oleh berbagai hoax yang masuk ke HP kita. Kemudian ke warga MTA, jangan memposting, jangan men-share berbagai berita, berbagai postingan yang bertolak belakang dari kebijakan pimpinan pusat. Kemudian yang ketiga tentu saja, mari kita jaga, jangan sampai kita terpapar, Nah, setelah terpapar silakan nanti hubungi ketua cabang atau kursus ada cabang untuk mendapat pelayanan dari majelis. Kami dari pimpinan pusat sudah menyediakan berbagai program untuk menangani ini. Tadi sudah saya katakan, dari pusat itu kita menyediakan peralatan medis, kemudian obat-obatan, kemudian biaya untuk tes, yang terakhir adalah pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh SAR kita ini. Gitu. Itu program-program dari pusat. Nah, dari perwakilan cabang tadi menyediakan tempat isolasi, menyediakan logistik bagi yang isolasi maupun yang di rumah, dan juga yang menyantuni. Mari program ini disambut dengan baik. Ya. Silahkan Dokter. Terima kasih. Jadi untuk masalah COVID ini yang perlu kita sampaikan, kita tidak tahu kapan akan selesai COVID ini. Nah, kita harus siap menghadapinya dengan cara apa? Yaitu yang pertama tetap kita dengan prokes, yang kedua dengan perilaku hidup bersih dan sehat, juga dijaga ketenangan. Nah, ketenangan ini memang tidak bisa instan, gitu. Tidak bisa, kowe tenang, ora usah panik, itu tidak bisa, tapi harus dibentuk. Nah, ini memang diperlukan
bapak-bapak dari guru daerah yang mengisi pengajian-pengajian ini diselipkan tentang bagaimana warga kita itu bisa tenang menghadapi situasi apapun, karena termasuk pandemi ini, karena dengan ilmu yang diberikan pada waktu masih sehat, masih misalnya belum sakit ini bisa mengena. Kalau sudah sakit itu sudah pikirannya sudah macam-macam kan gitu. Nah ini memang harapan kami nanti ini materi-materi yang diberikan itu juga bagaimana masalah ketenangan hati ini diberikan. Namanya orang itu hidup itu pasti ada cobaan, ada ujian, semuanya pasti begitu, termasuk salah satunya adalah pandemi ini. Dan yang juga harus dilaksanakan adalah bagaimana vaksin ini supaya terbentuk kekebalan kelompok sehingga penyebarannya tidak cepat, ataupun kalau nanti sudah vaksin misalnya tetap terkena itu tidak seberat daripada yang belum vaksin. Ini yang kami harapkan seperti itu. Baik. Pak Ali, terakhir, silahkan dikit saja. Pesan dari saya, monggo jangan takut menjadi relawan, karena COVID ini tugas kita bersama, tidak hanya tim SAR, karena tim SAR juga personilnya sedikit sekali, terutama untuk keputrian. Kalau keputrian itu nanti ada suatu saat ada yang meninggal putri, kalau bisa ya yang menangani putri, karena ini riskan sekali kalau putri ini. Masa putri yang melesarkan putra kan itu nggak pas. Ya. Paling tidak kalau kita sudah punya bekal, pihak keluarga, misalkan ada yang putri meninggal, pihak keluarga kita edukasi, kita ajari agar supaya yang pemulasaran putri ini juga putri, enggak di pemulasaran putra. Saya kira itu baik. Untuk jadi relawan monggo. Ya, terbuka ya, silahkan saja, dan nanti kalau ada pelatihan diikuti terus nanti insya Allah siap. Baik, terima kasih kehadirannya Prof. Kemudian Dokter, kemudian Pak Ali di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada waktu lagi nanti kita akan sampaikan lagi informasi-informasi berikutnya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kebesaran kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.